Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu bersama saya. Kembali melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, masih di bab koordinat kartesius, yaitu tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu, di pertemuan kali ini kita akan lebih membahas mengenai perbedaan antara bagaimana garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, yang memotong, atau tidak kedua-duanya. Untuk itu, ikuti terus proses pembelajaran video ini sampai selesai, dan jika ada yang ditanyakan silakan nanti ditanyakan di forum. Perhatikan gambar berikut. Ada titik di kuadran pertama ya, titik merah di kuadran pertama yang berada di 4,2 dan berada di kuadran kedua dengan titik min 4,2 karena X-nya bernilai negatif. Lalu dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis yang disebut dengan A1. Jadi ada dua titik yang membentuk sebuah garis jika dihubungkan. Dari kuadran 1 itu 4,2 dan kuadran kedua min 4,2. Selanjutnya ada titik di kuadran keempat, berada di kuadran keempat, yaitu dengan titik 4, min 4, dan di kuadran ketiga min 4, min 4, sehingga dihubungkan menjadi sebuah satu garis lurus yang disebut dengan A2. Selanjutnya berada di kuadran 4, yaitu 4, min 3. Ada titik juga di kuadran 3, yaitu dengan min 4, min 3. Jika dihubungkan akan membentuk sebuah satu garis lurus yang disebut dengan garis A3. Maka perhatikan ada 3 buah garis. Dapat disimpulkan bahwa kalian bisa membedakan hubungan antara garis A1 dengan sumbu X itu adalah sejajar, di mana sumbu X yang horizontal atau mendatar itu sejajar dengan garis A1, A3, dan A2. Sedangkan hubungannya dengan sumbu X untuk garis A1 itu adalah tegak lurus, karena dia tegak dan lurus ya untuk A1 dan sumbu Y. Begitu juga untuk A3 dan A2. Lalu apa hubungannya garis A1, A2, dan A3 sama, yaitu adalah sejajar. Maka dapat disimpulkan, bisa kalian baca, termasuk koordinat titik-titik yang dapat dilalui dari garis A tersebut. Begitu juga dengan garis A2. Kita kembali ke gambar yang tadi. Untuk koordinat titik-titiknya itu dapat kalian lihat. Jadi untuk mempermudah akses membuat gambar koordinat kartesius, maka digunakan sebuah skala yang sama, dan lebih mudah lagi jika kita gunakan garis petak-petak atau buku berpetak-petak. Selanjutnya ada sebuah garis sama seperti tadi untuk L1, L2, L3, dan L4 sama seperti tadi. Selanjutnya ada titik. Perhatikan titik berada di kuadran keempat dengan titik 1, min 3, dan satunya berada di kuadran 1 dengan 3,1. Maka dua titik ini jika kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus ya, dan disebut dengan garis B1. Selanjutnya untuk di kuadran ketiga ada min 2, di min 2 juga di kuadran ketiga, sehingga membentuk sebuah titik, dan di kuadran kedua juga ada sebuah titik min 2,2. Maka jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus yang disebut dengan B2. Lalu perhatikan masih berada di posisi kuadran ketiga dengan titik min 5, min 4, dan ada titik di kuadran kedua di titik min 5,4. Jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus yang disebut dengan B3. Lalu apa hubungannya ketiga garis tersebut dengan koordinat kartesius sumbu X dan Y? Untuk B1, B2, B3 itu hubungannya adalah sejajar walaupun dia
tidak seperti contoh pertama. Kalau contoh pertama itu horizontal, kalau ini vertikal, tapi dia hubungan antara B1, B2, B3 dan sumbu Y itu adalah sejajar karena sama-sama sejajar. Lalu apa hubungannya garis B1, B2, B3 dengan sumbu X? Itu adalah tegak lurus. Ya, itu adalah hubungan kedua-duanya. Bisa disimpulkan, bisa dilihat dan bisa kalian baca. Dan dapat dilalui untuk garis B1, B2, koordinat titiknya adalah 1,3, 1,2, 1,1 dan seterusnya. Ini saya kembalikan lagi gambarnya. Ya, untuk koordinat titik B1 ada 3,1, 1,3, 1,2, 1,1, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Begitu juga B2 ya. Ada min 2,1, min 2,2, min 2,3, min 2,1, min 2,2 dan seterusnya. Begitu juga dengan B3. Bisa kalian perhatikan sendiri. Ada min 5,0, ada min 5,1, ada min 5,1, min 5,2, min 5,2 dan seterusnya. Ini adalah kesimpulan yang tadi. Nah, ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Bagaimana kalau dia ada dua buah garis tetapi bentuknya seperti pada gambar? Maka garis-garis yang memotong sumbu X dan Y itu disebut dengan N1 dan N2. Titik potongnya berada di 0,2 dengan 0 titik pusat dan 2-nya berada di sumbu Y, itu titik potongnya. Untuk koordinat titiknya N1 itu bisa kalian lihat tepat pada kotak-kotak kecil itu. Contohnya adalah min 2,6, min 1,4, 0,2, 1,0, 2, min 2, min 3,3, min 6,4. Begitu juga dengan N2. Koordinat titiknya melalui min 4, min 6, min 3, min 4, min 2, min 2, min 1,0, 0,2, 1,4, 2,6. Jadi titik koordinat itu jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus N1 dan N2. Sehingga dia tidak sejajar, tidak juga berpotongan, melainkan memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,2. Lalu bagaimana menggambar garis L yang melalui titik 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan juga tidak sejajar dengan sumbu Y? Maka dapat diselesaikan bahwa kita tahu titik 3,5 itu berada di kuadran keempat karena 3-nya nilai X-nya berada di nilai positif dan min 5 itu nilai Y-nya berada di negatif, berarti dia berada di kuadran keempat. Karena titik A tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka titik A merupakan titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Maka dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar titik A, 3, min 5. Jadi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana jika dia tidak sejajar ataupun tidak berpotongan, ya. Baiklah, materinya hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai garis sumbu X dan sumbu Y. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan di forum atau komentar. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf, dan selamat siang.